Welcome to MD. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari SIMAK UI tahun 2019, bagian kemampuan dasar matematika. Pada bagian pertama kita sudah bahas nomor 1 sampai 6 dan kita lanjutkan mulai nomor 7 sekarang. Seperti kita ketahui, kalau segitiganya sama sisi, berarti panjangnya sama. Kalau di sini panjangnya Y, maka di sini panjang Y, di sini juga Y. Sudutnya 60 derajat. Oke, kalau ini kita potong dua, kita akan dapatkan segitiga. Sini panjangnya Y, di sini menjadi setengah Y, dan di sini menjadi setengah akar 3 dari Y. Kita dapatkan dari Pythagoras. Itu adalah akar dari Y kuadrat dikurang Y kuadrat sama Y per 2 akar 3. Di sini sudut 30 dan 60. Dan untuk segitiga, asalkan sudutnya sama, maka panjangnya adalah sebanding. Selalu perbandingannya 1 setengah akar 3. 1 setengah akar 3. Perbandingannya untuk sudut 60 dan 30. Oke, kita mulai dari yang diketahui panjang BC adalah 2CD. Jadi kalau misalkan CD adalah X, maka BC adalah 2X. Sehingga panjangnya AB dan panjang AE juga 2X. Oke, coba kita tuliskan gambarnya. Karena di sini sudutnya 60, sudut ini juga 60. Sudut ini tegak lurus, maka sudut ini 30. Karena sudut ini 30 derajat, maka sudut yang berseberangan juga menjadi 30 derajat. Di sini 60 derajat, maka sudut ini 30 derajat. Ini adalah segitiga sama kaki. Segitiga CDE adalah segitiga sama kaki. Kalau misalkan ini panjangnya X, di sini X, maka ini juga menjadi X. Nah, karena sama kaki, panjangnya sama, dan sudut ini berseberangan. Karena panjang dari AC adalah 2X, maka ini juga menjadi X. Ini adalah segitiga sama sisi yang panjangnya sama, 2X. Segitiga ABC 2X. Ini juga 2X. Ini 2X. Itu adalah ABC. ABC. Oke, jadi kita sudah dapat ini X. Maka dari perbandingan, selalu perbandingannya adalah kalau di sini X, di sini setengah X, di sini setengah X akar 2, akar 3. Oke. Artinya ini adalah X per 2 akar 3. Maka ini adalah X per 2. Lalu ini menjadi panjangnya BF adalah 3X per 2. Mana lagi yang kita belum tahu? Oke, dari perbandingan ini juga kita bisa dapat, karena ini adalah X, maka ini menjadi X per 2 akar 3.
Ini juga menjadi X per 2 akar 3. Oke, kalau kita jumlahkan, maka panjang segitiga ini sudah diketahui, segitiga BDF. Ini segitiga F, titik F, titik B, lalu ini sisi miringnya adalah 3X, 3X, sisi yang ini 3X per 2, ini adalah 3 per 2X akar 3. Nah, luas BDF diberikan oleh soal, luas BDF adalah 81 dibagi 2 akar 3. 81 per 2 akar 3 itu adalah sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alas 3 per 2X akar 3 dikali tinggi 3X per 2. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini bukan 81 per akar 3, 81 dibagi 2 kali akar 3. 81 dibagi 2 dikali akar 3. Jadi 81 per 2 dikali akar 3 jadi sama dengan 9 per 8 akar 3 dikali X kuadrat. Kita sederhanakan lagi, 9 kali 4. X kuadrat sama dengan 36, artinya X sama dengan, karena panjang adalah positif, X nya sama dengan 6. X sama dengan 6. Kita ingin mencari trapesium. Trapesium ini tingginya X per 2 ya. Ini X per 2. Oke, kita gambar trapesiumnya. Trapesium AG, ini D, panjangnya X per 2, berarti 3 ya. X per 2 adalah 3, lalu panjang ini sama dengan panjang DF, itu 3 per 2X akar 3, berarti 9 akar 3, ini menjadi 9 akar 3. Lalu panjang DE adalah X akar 3, berarti jadi 6 akar 3. 6 akar 3. Ya. Luas trapesium adalah sisi sejajar dijumlah lalu dibagi 2, jadi 9 akar 3 ditambah 6 akar 3 dibagi 2, hasilnya dikali dengan tingginya 3 dikali 3. Ini adalah luas trapesium. Kita hitung 9 tambah 6, 15 kali 3, 45 per 2 akar 3. Ini adalah jawabannya, 45 per 2 akar 3. 45 per 2 akar 3. Lanjut nomor 8, barisan aritmetika. Barisan aritmetika ditandai dengan setiap suku dengan suku selanjutnya perbedaannya selalu tetap. Misalnya ini suku ke N, maka ditambah N tambah 1 .
Artinya nilai dari suku yang di tengah adalah rata-rata dari nilai suku sebelumnya ditambah suku setelahnya. UN tambah 1 sama dengan UN ditambah 2 dibagi 2. Kita terapkan di sini A kuadrat kurang BC ditambah C kuadrat kurang AB dibagi 2 sama dengan B kuadrat kurang AC. Expand A kuadrat tambah C kuadrat dikurang AB dikurang AC dikurang BC sama dengan 2B kuadrat dikurang 2AC. Regrouping A kuadrat ditambah C kuadrat tambah 2AC jadi sebuah kuadrat sempurna dikurang A tambah C kali B tambah C kali B dikurang 2B kuadrat sama dengan 0. Ini adalah sebuah persamaan kuadrat. A tambah C kuadrat dikurang A tambah C kali B 2B kuadrat. Atau kita bisa tulis sederhanakan ini menjadi variabel Y. Y sama dengan A tambah C. Kita tulis sama dengan Y, maka ini jadi Y kuadrat dikurang BY dikurang 2B kuadrat sama dengan 0. Y kurang Y tambah B Y kurang 2B. Ya, artinya karena A tambah C sama dengan Y, kita tulis A ditambah C ditambah B sama dengan 0 atau A ditambah C dikurang 2B sama dengan 0. Tapi tadi diberikan constraint bahwa A tambah B tambah C sama dengan 18. Constraintnya itu sehingga ini tidak dipenuhi. Ini salah, maka yang benar solusinya adalah A ditambah C sama dengan 2B. A ditambah C sama dengan 2B. Kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah berapa nilai A tambah C dibagi B? Maka A tambah C dibagi B sama dengan 2. Jawabannya adalah 2. Nomor selanjutnya, nomor 9. Sebuah persamaan dalam variabel X dan Y. Kita ingin mencari berapa nilai P kuadrat terbesar. Persamaan 1 dan 2 kita gabung. P kuadrat kurang 1 X 2 X di bawah sini tambah Y tambah P kuadrat kurang 4. Kita jumlahkan P kuadrat kurang 3 X tambah P kurang 1 minta P kuadrat kurang 3 dan kurang Y sama 0. P kuadrat min 3 adalah faktor yang sama, jadi kita bisa tulis sebagai P kuadrat kurang 3 dikali X lalu ditambah Y.
Karena X tidak sama dengan 0 dan juga Y tidak sama dengan 0, maka nilai 0-nya adalah P kuadrat kurang 3. P kuadrat kurang 3 sama dengan 0 atau P kuadrat sama dengan 3. Nilai P kuadrat terbesar yang ini. P kuadrat sama dengan 3. P kuadrat sama dengan 3. Nomor 10. Terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan 3 mobil berkapasitas 4 orang. 3 diantaranya pemilik mobil. Setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya. Di setiap mobil minimal ada 1 penumpang selain pengemudi. Ada 3 mobil, sebut saja mobil A, mobil B, dan mobil C. Kapasitas masing-masing sama, 4 penumpang, 4 orang, satu pemilik mobil dan 1 driver dan 3 penumpang. Drivernya adalah pemilik mobil itu sendiri, sehingga kita sebenarnya sudah mereduksi ini dari 10 orang. Bagaimana mengatur 7 orang ke dalam 3 mobil. Jadi ini adalah permutasi 7 faktorial. Kalau sudah dipilih 7 di sini, maka 6 di sini, 5 di sini, 4 di sini, 3 di sini, 2 dan 1. 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Tapi perlu diingat bahwa kita tidak sembarang menempatkan, jadi tidak penumpang. Ada constraint bahwa minimal ada satu penumpang selain pengemudi. Jadi kalau kita lihat di sini 1 penumpang, maka di sini harus 3 dan 3. Kalau di sini 1, 2, 3 tidak mungkin ya, hanya mungkin 1, 3, 3. Ini 3, 1, 3. 3 penumpang, 3 penumpang, 1 penumpang. Kalau di sini 2 penumpang, di sini bisa 2 penumpang, 3 penumpang, 2, 3, 2, di sini 3, 2, 2. Jadi ini semua komposisinya ada 6 cara menempatkan 7 faktorial penumpang ini ke dalam 6 konfigurasi. Jadi banyaknya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di 3 mobil tersebut adalah 5040, yaitu 7 faktorial dibagi 6. Jadi jawabannya 5040 dibagi 6. Jawabannya adalah 840. Nomor 11, diberikan G inverse dari F inverse dari X sama dengan 3X min 1.
dan fx sama dengan x min 2 dibagi x tambah 1, di mana x tidak sama dengan min 1 dan kita ingin menentukan berapa nilai dari g A-2. Kita ingat bahwa jika kita mengkomposisikan f dot g dari x itu adalah f dengan argumen g dengan argumen x, seperti ini. Jika kita ingin mencari inverse dari fungsi ini, komposisi ini, f dot g inverse itu adalah g inverse komposisikan dengan f inverse. Jadi berikannya seperti ini. Jadi kita misalkan y sama dengan 3x tambah 3x min 1, maka jika kita selesaikan untuk x akan menjadi y tambah 1 dibagi 3. Artinya g inverse komposisi dengan f inverse dari x sama dengan 3x min 1 itu jika kita ambil inverse-nya akan menjadi f dot g dari x sama dengan x tambah 1 dibagi 3. Di mana ini adalah f dari g, f dengan argumen g sama dengan x tambah 1 dibagi 3. Di sini kita substitusikan f argumen x adalah x min 2 dibagi x tambah 1, maka f dengan argumen dari argumennya g menjadi g gx min 2 dibagi g x tambah 1. Gx tambah 1 sama dengan x tambah 1 dibagi 3. Kita coba selesaikan. 3gx dikurang 6 sama dengan x gx ditambah gx ditambah x tambah 1. 3gx menjadi 2gx dikurang x gx sama dengan x tambah 7. Selanjutnya ini bisa difaktorkan 2 min x gx sama dengan x tambah 7, maka kita bisa selesaikan untuk gx. Gx adalah x tambah 7 dibagi x dibagi 2 kurang x. Ya, jadi kita sudah dapatkan fungsi gx. Jika gx sudah didapatkan, kita bisa menghitung. Yang ditanyakan adalah g dari A-2. Kita substitusikan A-2.
G dari A-2 sama dengan A-2 ditambah 7 dibagi 2 dikurang A-2 sama dengan A ditambah 5 dibagi 4 kurang A, bagi 4 kurang A. Oke, kita lihat soalnya. Minus A tambah 5 dibagi A-4 ya. Ini jawabannya adalah C, karena kita bisa tulis itu sebagai sama dengan minus A ditambah 5 dibagi A-4. Selanjutnya nomor 12. Terdapat 10 orang pelamar pada sebuah perusahaan. 6 diantaranya adalah wanita. Perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 orang karyawan. Peluang bahwa paling banyak 2 wanita adalah ada 4 posisi. Kita asumsikan bahwa posisinya sama semua ya. 4 orang karyawan baru memilih 4 orang dari 10, tidak peduli wanita dan pria. Itu adalah kombinasi memilih dari 10 dipilih 4 adalah 10 faktorial dibagi 4 10 kurang 4. 10 kali 8 9 kali 8 di 7 kali 6 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali dicoret, hasilnya 210. Semua kemungkinan yang bisa terjadi dari 10 orang dipilih 4 adalah 210. Sekarang kita lihat subset bahwa hanya paling banyak 2 wanita. Jadi kejadiannya adalah 4 pria 0 wanita, tidak ada wanita, atau 3 pria 1 wanita, atau 2 pria dan 2 wanita. Ini adalah semua kejadian di mana paling banyak 2 wanita. Menghitung berapa banyak kejadian ini adalah 4 pria dari 4. Jadi memilih 4 dari 4 hanya ada satu cara ya. Satu cara. Karena itu sebenarnya adalah kalau kita pun menghitung dengan kombinasi 4-4 gitu ya. Kombinasi 4-4 sama dengan 1. Kalau ini berarti kombinasi 4 memilih 3 dikalikan dengan kombinasi dari 6 dipilih 1. Kombinasi memilih 2 orang dari 4 dikalikan dengan kombinasi memilih 2 orang dari 6. Kita hitung ini. C 43 4 faktorial
bagi 3, 4 kurang 3, kali 6, 1, 6 kurang 1, 24 dibagi 4 dikali 6, dengan 24 kejadian, 1 kejadian, dan ini menjadi 4, 2, 4 kurang 2, 6, 2, 6 kurang 2, 6 dikali 6 kali 5 bagi 2, 15, sama dengan 90. Jadi total cara 1 tambah 25 tambah 90. Jadi peluang ini terjadi maksimum 2 wanita adalah 1 ditambah 24 ditambah 90 dibagi total semua kemungkinan 210. 115 bagi 210 bagi 5, 23 dibagi 42. 23 per 42. Nomor 13. Diberikan fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3gx tambah 1 diberikan g jika komposisi g dari f. Oke, g dari f dari argumen x min 1. Oke, baiknya kita hitung f dari x min 1 dulu. F dari x min 1 kita ganti argumen x dengan argumen x min 1. 2 x min 1 kuadrat dikurang 3 x min 1 ditambah 1 sama dengan 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 6. Jadi argumen ini masuk ke dalam menjadi g dari 2x kuadrat kurang 7x tambah 6. Masukkan ke dalam gx sama dengan ax tambah b sama dengan a dikali 2x kuadrat kurang 7x tambah 6 ditambah b. Hasilnya sudah diberikan di sini sama dengan 4x kuadrat. Jadi 4x kuadrat dikurang 14x ditambah 11. Oke, kita samakan koefisien yang
Di sini 4x kuadrat kurang 14x tambah 11 2a x kuadrat. Argumen di sini sama ya, 2a sama dengan 4 dikurang 7ax ditambah 6a tambah b, sehingga 2a sama dengan 4, a sama dengan 2, minus 14 sama dengan minus 7a sama, lalu 6a ditambah b sama dengan 11, karena a sama dengan 2 jadi 12 tambah b sama dengan 11, maka b adalah min 1. B adalah min 1. Kita punya a sama dengan 2 benar, b sama dengan min 1. Lalu bagaimana f dot g dari 1? Kita perlu cari f dot g dulu. F dot g dari x, karena kita sudah punya gx. Gx di sini adalah ax tambah b, maka gx sama dengan 2x kurang 1. Maka ini adalah f dari 2x min 1. Masukkan ke dalam argumen f 2x kurang 1 kuadrat kurang 3 2x kurang 1 ditambah 1 ekspansi menjadi 2 dikali 4x kuadrat kurang 4x tambah 1 dikurang 6x kurang 3 tambah 1, hasilnya menjadi 8x kuadrat dikurang 14x ditambah 6. Nah ini kalau kita masukkan nilai 1 f dot g dari 1, 8 dikurang 14 tambah 6 harusnya menjadi 8 kurang 14 6 sama dengan 0. Dengan 0 f dibagi g, f dibagi g kita bisa faktorkan x kurang 1 2x kurang 1 dibagi 2x kurang 1, hasilnya adalah x kurang 1. Artinya nomor 3 salah, nomor 4 salah, hanya benar nomor 1 dan 2. Oke, nomor selanjutnya adalah nomor 14. Sebuah fungsi dapat diturunkan fungsi dengan bilangan real sehingga limit kita ingat definisi dari turunan. Turunan sebuah fungsi didefinisikan sebagai limit f
Ini adalah definisi dari turunan sebuah fungsi. Demikian juga untuk G sama ya, Gx juga turunan dari G, limit H menuju 0, G fungsi dari X tambah H dikurang G fungsi dari X dibagi H. Sehingga kalau kita lihat di sini, pernyataan yang pertama adalah limit menuju 0 f x tambah h g gx dikurang k kuadrat. K kuadrat di sini adalah sebuah bilangan. Kalau kita tuliskan ini adalah menjadi fx dikali minus turunan dari G dibagi K kuadrat kurang 1. Dengan cara yang serupa, maka yang pernyataan kedua menjadi Gx fx kurang f yang kedua menjadi 1 dikurang K kuadrat. K kuadrat kurang 1 sama H. Ini adalah Gx dikali minus turunan dari F dibagi K kuadrat kurang 1. Atau ini bisa kita tulis sebagai fx gx supaya lebih sederhana, dibagi 1 kurang K kuadrat. Ini juga serupa Gx dikali F turunan dari F dibagi 1 kurang K kuadrat. Oke, masing-masingnya adalah kita tulis ini adalah sama dengan fx turunan G dibagi 1 kurang K kuadrat. Ini adalah G turunan dari F dibagi 1 kurang K kuadrat. Kita tuliskan fx g x sama dengan x kuadrat kurang 1 dibagi 1 tambah K. X kuadrat kurang 1 dibagi 1 tambah K. Sementara G kali turunan F X kuadrat kurang 1 dibagi 1 kurang K. X kuadrat kurang 1 karena 1 dikurang K kuadrat itu adalah 1 ditambah K dikali 1 minus K, maka pernyataan ini menjadi
fx g turun x kita sederhanakan dibagi 1 kurang k sama dengan x kuadrat kurang 1. Serupa juga ini dengan faktor 1 kurang k kuadrat sama dengan 1 tambah k dikali dalam kurung 1 minus k menjadi gx turunan dari f sama dengan x kuadrat kurang 1 tambah k. Ini kita bisa gabung, jadi kita tahu aturan turunan dari perkalian dua fungsi, jadi kita punya f kali g diturunkan sama dengan f ditambah g kalau kita substitusi fungsi x dikali turunan dari gx adalah dalam kurung x kuadrat kurang 1 dikali dalam kurung 1 minus k. Terus 1 kurang k x kuadrat kurang 1 ditambah 1 ditambah k x kuadrat kurang 1. Maka ini menjadi 1 ditambah 1 minus k ditambah k 2 x kuadrat kurang 1. Jadi tadi kita sudah dapatkan fg turunan dari fg dari x adalah 2 x kuadrat kurang 1. Sehingga kalau x sama dengan 0 hasilnya adalah min 2. Ini salah, seharusnya min 2. Hasilnya sama dengan min 2. Dari c adalah 2c kuadrat kurang 1 benar. Dari k adalah 2k kuadrat kurang 1, ini salah. Dari 1 kurang 1 ini benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Soal terakhir nomor 15 mengenai statistik. Di sini sudah diberikan data yang diurutkan x min 1, 2x min 1, 2x, 3x, 5x kurang 3, 4x tambah 2, 6x tambah 3. Jumlah data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika ini adalah data terendah, disebut 0, data tertinggi, maka yang disebut median adalah data yang di tengah-tengah. Dan Q1 data antara 0 sampai Q2, yang disebut Q3 adalah antara Q3 sampai Q4 atau data tertinggi. Q1, Q2, Q3. Karena kita punya 7 data, berarti data yang di tengah, median adalah yang ini. Ini Q2. Sama dengan median. Dan ini data Q3 adalah data yang di tengah-tengah 3 teratas ini. Ini menjadi Q3. Sedangkan Q1 data di tengah-tengah dari 3 data ini Q1. Informasi yang diberikan adalah
Jangkauan antar kuartal. Jangkauan antar kuartal adalah Q3 dikurang Q1. Interquartal range Q3 kurang Q1 sama dengan 11, sama dengan 4X tambah 2 dikurang 4X tambah 2 dikurang 2X kurang 1 sama dengan 2X sama dengan 2X ditambah 3 sehingga X sama dengan 8. Karena kita sudah mendapatkan X sama dengan 8, kita bisa tulis di sini 2X sama dengan 8, tapi X sama dengan 4. X sama dengan 4. Maka di sini bisa ditulis 3, 7, 8, 12, 17, 18, 27. Median adalah 10. Berarti ini pernyataan yang salah. Rata-rata adalah 13. Kalau kita jumlah 3 tambah 7 10 tambah 20 30 65 85 92 dibagi 10 tambah 20 30 tambah 35 65 85 92. Jadi rata-rata 92 dibagi 7 13 1/7. Ini juga salah. Kuartal ketiga adalah 17, kuartal ketiga adalah 18. Ini salah. Jangkauannya adalah 24. Jangkauan adalah jarak antara data terkecil sampai data terbesar. 27 dikurang 3. Ya, ini benar. Jadi statement yang benar adalah statement 4. Oke, kita sudah selesai membahas semua 15 soal. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada saran, komentar, kritik, silakan disampaikan. Saya akan dengan senang hati membalas segala yang disampaikan. Terima kasih.